Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Suwanto SPDMH dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Materi ini adalah ringkasan materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Syahabuddin Syahid MSI dalam kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi dasar instruksional atau Pekerti tahun 2021. Baik, saya akan melanjutkan pada tujuan dari pemaparan materi kali ini. Yang pertama adalah setelah mendapatkan materi ini diharapkan peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Tujuan yang kedua adalah peserta dapat memahami dan pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Jadi akan ada dua tujuan yang mudah-mudahan bisa kita capai secara bersama-sama. Nah, setelah tujuan, lalu kita akan beralih kepada pokok bahasan. Akan ada 4 pokok bahasan dalam pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Lalu pokok bahasan yang kedua adalah tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Serta yang ketiga adalah lembah evaluasi bahan ajar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pokok bahasan tentang rubrik atau kriteria penilaian. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam pengertian bahan ajar. Bahan ajar sendiri adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency Based Training, yang dimaksud sebagai bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Demikian pengertian atau definisi dari bahan ajar untuk mengawali pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam konteks fungsi bahan ajar. Nah, bahan ajar sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran yang sifatnya pasif. Poin yang kedua adalah sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Jadi proses pembelajaran itu perlu dukungan dan dukungan itu bisa berasal dari bahan ajar. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Dalam fungsi yang kedua ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Jadi bahan ajar dalam fungsi pembelajaran individual adalah media utama bagi siswa maupun mahasiswa dalam proses pembelajaran secara mandiri. Nah, poin yang kedua, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Dan poin yang ketiga, atau yang terakhir dari fungsi yang kedua ini, yaitu bahan ajar sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Jadi, bahan ajar itu mampu menunjang media-media pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi bahan ajar yang ketiga, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Di mana di dalam fungsi yang ketiga ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah bahan ajar sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, kemudian informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Dan poin yang kedua itu bahan ajar sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka bahan ajar tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, demikianlah ketiga fungsi bahan ajar yang harus ada
untuk dapat meningkatkan atau membantu proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar ini terbagi menjadi 5 poin besar. Yang pertama adalah self-instructional. Dalam self-instructional ini terbagi lagi menjadi 3 poin utama, di mana yang pertama itu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Jadi sifatnya peserta didik itu mampu belajar secara sendiri dan mandiri, ya, dengan mengembangkan bahan-bahan ajar yang dia miliki. Nah, yang kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Jadi dalam bahan ajar itu harus jelas rumusannya, materinya seperti apa, tujuannya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik bahan ajar yang kedua, yaitu adalah self-contained. Apa itu self-contained? Yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh. Untuk apa? Untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Dan karakteristik yang ketiga yaitu stand alone atau berdiri sendiri. Maksudnya adalah bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Jadi cukup satu bahan ajar untuk digunakan sebagai bahan ajar utama, itu stand alone, berdiri sendiri, tidak harus terintegrasi dengan bahan ajar lainnya. Nah, kemudian karakteristik bahan ajar yang keempat adalah adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir atau yang kelima, karakteristik bahan ajar yaitu user friendly. User friendly yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Jadi ibarat teman, bahan ajar itu mampu mendampingi seorang peserta didik untuk dapat mendapatkan suatu informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Nah, ini adalah 5 karakteristik dari bahan ajar. Kemudian setelah karakteristik bahan ajar, kita masuk ke dalam konteks pengembangan bahan ajar itu sendiri. Nah, pengembangan bahan ajar itu perlu dilakukan untuk apa? Untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Ada 5 poin utama dalam konteks pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan. Jadi harus dipilih terlebih dahulu bahan pembelajarannya apa, media pembelajarannya seperti apa, dan alat evaluasinya nanti bagaimana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengelolaan kelas. Setelah ada pemilihan maka masuk ke dalam proses pembelajarannya, ada di dalam kelas, ada di dalam pengelolaan kelas. Nanti bagaimana bahan ajar itu dikembangkan sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian interaksi pembelajaran atau yang ketiga, di dalam konteks pengembangan bahan ajar ada interaksi pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami bahan ajar itu sendiri. Jadi poin utamanya ada di sana. Jadi seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen, harus paham dan mengetahui sendiri apa yang akan diajarkan kepada peserta didiknya nanti. Itu pengembangan bahan ajar. Kemudian, adapun tujuan pengembangan bahan ajar itu adalah yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi biar bagaimanapun bahan ajar yang dibuat atau yang ada itu harus tetap sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, tujuan yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga adalah membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Kenapa demikian? Karena di beberapa tempat mungkin saja ada kesulitan peserta didik untuk dapat memperoleh buku teks. Oleh karena itu perlu kiranya didampingi dengan bahan ajar
untuk melengkapi materi-materi yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, pengembangan bahan ajar itu sendiri mampu memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Nah, ketika dalam pengembangan bahan ajar, sebaiknya bahan ajar yang didesain itu didesain secara lengkap, di mana memuat isi, kemudian ada ilustrasi yang menarik. Kenapa? Karena akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Jadi ada ketertarikan peserta didik terhadap bahan ajar. Kemudian yang kedua, bahan ajar yang dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri. Apabila bahan pembelajaran itu didesain secara lengkap. Jadi bisa peserta didik itu mempelajari secara utuh materi-materi yang dia butuhkan di dalam satu bahan ajar. Jika memang bahan ajar tersebut tersusun atau didesain secara lengkap. Nah, yang ketiga, bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Itu adalah suatu keharusan. Kemudian materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, ada prosedur pembelajarannya, kemudian dilengkapi juga dengan latihan yang harus dikerjakan, dilengkapi lagi dengan rambu-rambu jawaban, ada tes formatif yang dilengkapi dengan kunci jawaban, kemudian di dalam bahan ajar itu sendiri ada umpan balik untuk merefleksi sejauh mana kemampuan atau pemahaman dari peserta didik, dan yang terakhir, suatu bahan ajar sebaiknya atau seharusnya memiliki referensi dalam bentuk daftar pustaka. Ya. Demikian sebaiknya bahan ajar yang harus dikembangkan dengan memenuhi aspek-aspek tersebut. Nah, kemudian prinsip pengembangan bahan ajar itu sendiri ada 3. Yang pertama itu relevansi, yang kedua itu konsistensi, dan yang ketiga itu adekuasi. Kita bahas terlebih dahulu prinsip pengembangan bahan ajar yang pertama yaitu relevansi atau kesesuaian. Di mana bahan ajar yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian pembelajaran itu sendiri. Jadi ada keterkaitannya. Ya, ada relevansinya antara apa yang diajarkan, antara apa yang terdapat dalam materi dengan tujuan pembelajaran atau pencapaian dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah konsistensi atau keajegan, di mana keajegan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa ada 4 macam atau ada 4 bentuk. Maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi keempat macam bentuk tersebut. Jangan sampai CP-nya ada 4, tetapi bahan ajarnya hanya 3. Nanti akan ada ketidaksesuaian antara CP dengan bahan ajar. Dan yang ketiga adalah adekuasi, kecukupan. Di mana bahan ajar itu cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan, dan bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Itu adalah prinsip pengembangan bahan ajar. Baik, selanjutnya adalah langkah dalam pemilihan. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian setelah mengidentifikasi CP, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi, lalu memilih sumber bahan ajar. Ini adalah langkah-langkah dalam pemilihan yang harus dilalui dan dilakukan. Kemudian, cakupan isi dalam bahan ajar terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga adalah nilai atau sikap. Dalam konteks pengetahuan, cakupan isi bahan ajar harus ada fakta, di mana fakta itu mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya secara jelas. Nah, dan yang kedua adalah konsep. Terdapat definisi, identifikasi, klasifikasi, serta ciri-ciri khusus lainnya. Terdapat pula prinsip, di mana ada penerapan dalil-dalil, ada hukum, dan ada rumus di dalamnya. Dan yang keempat, dalam konteks pengetahuan, ada prosedur atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Nah, itu konteks pengetahuan. Sekarang kita masuk ke dalam konteks keterampilan. Mana cakupan isi bahan ajar dalam keterampilan, ada kemampuan yang tujuannya mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, serta menggunakan peralatan, dan bagaimana teknik kerjanya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah nilai atau sikap. Komponen-komponen ini dalam nilai atau sikap, yang pertama adalah nilai kebersamaan.
nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Ini adalah ketiga komponen utama dalam cakupan isi bahan ajar, yakni pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ranah ruang lingkup atau scope. Ya, bahan ajar memiliki ruang lingkup yang harus diketahui dan harus dipahami. Yang pertama itu adalah keluasan atau wide, dan yang kedua adalah kedalaman. Nah, keluasan itu sendiri menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran atau bahan ajar. Jadi berapa banyak atau berapa luas materinya di dalam satu bahan ajar tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kedalaman. Ya, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa. Ini ruang lingkupnya yang harus bisa ada secara seimbang. Selanjutnya, atau yang terakhir, urutan bahan ajar atau sequence, di mana ada pendekatan prosedural yang di dalamnya itu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Dan yang kedua adalah pendekatan hierarkis, menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang mudah ke yang sulit atau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Jadi dalam bahan ajar itu harus ada pendekatan proseduralnya, langkah-langkahnya harus runtut, ya, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas. Lalu secara hierarkis juga harus jelas urutannya, berjenjang dari yang mudah ke yang sulit atau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Tidak boleh diacak atau dibalik dari yang sulit pada yang lebih mudah. Dan terakhir kesimpulannya atau penutup, pengembangan buku ajar sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Jadi harus jelas ya. Dan yang selanjutnya, evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, maka akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran itu sendiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.